Namanya tak lekang oleh waktu. Walau kini sosoknya telah tiada dari bumi pertiwi ini, namun jasa dan warisan pengetahuannya akan hidup terus selama bumi ini berputar. Pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia dengan masa jabatan paling singkat di saat kondisi Indonesia mengalami krisis yang memporak-porandakan negeri ini. Namun pada akhirnya dirinya dinyatakan mampu mengatasi krisis moneter dan melepas diktatoritas dari sosok presiden sebelumnya di tengah masyarakat. Dia adalah Bapak B.J. Habibie. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami channel Tim Story Dunia untuk mengupas hal-hal yang mungkin saja masih belum diketahui oleh banyak orang mengenai fakta dan sejarah dari sosok yang dikenal dengan sebutan Bapak Teknologi, yakni Bapak B.J. Habibie. Namun sebelum kita membahasnya lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan Raden Ayu Tuti Marini Puspowardoyo yang berasal dari Yogyakarta. Saat B.J. Habibie berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Kemudian, dia bersama ibu dan saudara-saudaranya pindah ke Bandung. B.J. Habibie melanjutkan studinya di Government Middlebury School. Ketertarikan pada ilmu sains, khususnya fisika, memang sudah dimulai sejak B.J. Habibie masih belia. Ia pun melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Namun, Habibie hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya di ITB. Hal ini karena setahun kemudian, ia memilih melanjutkan pendidikan di Rheinische Westfälische Technische Hochschule atau RWTH di Aachen, Jerman. Selama 10 tahun, mulai tahun 1955 hingga 1965, Habibie menempuh studi teknik penerbangan di kampus tersebut. Ia meraih 2 gelar sekaligus, yakni Diplom Ingenieur pada tahun 1960 dan Doktor Ingenieur pada tahun 1965 dengan predikat Summa Cum Laude. Ketika berusia 26 tahun, ia meminang seorang gadis cantik bernama Hasri Ainun Besari yang kemudian dikenal sebagai Ainun Habibie sebagai istrinya dan menikah pada 12 Mei 1962. Faktanya, Hasri Ainun adalah tetangganya ketika tinggal di Bandung. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang diberi nama Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Sebulan setelah pernikahannya, Rudi, panggilan Bapak Habibie, dan Ainun terbang ke Jerman. 3 tahun pertama pernikahannya, Rudi fokus sebagai pencari nafkah dan membangun karir, sedangkan Ainun mengurus rumah tangga. Akhirnya, setelah anak-anak mereka cukup besar untuk bisa dititipkan kepada pengasuh, Ainun baru bisa membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit di Hamburg. Dengan pekerjaan itu, Ainun dapat mandiri dengan gaji yang hampir menyamai Rudi. Dan akhirnya dengan uang tambahan tersebut, Rudi dan Ainun dapat membeli tanah dan rumah di Kekerberg. Tapi 2 tahun setelahnya, Ainun justru memutuskan berhenti bekerja. Keputusan itu ia ambil saat Tarikh, anak bungsunya, sakit keras. Kala itu ada gejolak dalam dirinya. Ia merasa bisa mengurus anak orang lain, tapi lalai dalam mengurus anaknya sendiri. Usai menyelesaikan pendidikan, Habibie sempat bekerja di Messerschmitt Bolsco-Bolm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Kejeniusannya di bidang penerbangan bahkan membuat Habibie menjadi orang yang dihormati di negara tersebut. Dia bahkan dijuluki sebagai Mr. Crack karena kontribusi besarnya bagi teknologi pesawat terbang global. Namanya pun melekat menjadi nama teorema di bidang termodinamika.
Teorema Habibi, dikenal sebagai crack propagation theory, penyelesaian persoalan yang sebelumnya memicu banyak kecelakaan pesawat terbang. Teori ini memberikan formulasi perhitungan matematis untuk menemukan potensi rekahan pada kerangka badan pesawat. Istilah teknis untuk rekahan ialah crack. Meski namanya besar di kancah global, tahun 1973 Habibie memilih pulang ke Indonesia untuk memenuhi permintaan Presiden Soeharto. Beberapa waktu setelahnya, Habibie ditunjuk sebagai CEO dari industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN. Kemudian, pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Jabatan itu ia emban selama 20 tahun. Habibie juga kala itu memimpin proyek pesawat N250 Gatot-Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Karir Habibie terus menanjak hingga menjadi Presiden ketiga RI pada tahun 1998. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri karena tuntutan rakyat. Meski singkat, masa pemerintahan Habibie krusial. Ia menjadi kunci masa transisi Indonesia dari rezim Orde Baru ke masa reformasi. Habibie berhasil membuat reformasi besar-besaran dalam bidang pers misalnya. Pada era Habibie, diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. UU itu menjadi ujung tonggak kebebasan pers di Indonesia yang pada masa pemerintahan sebelumnya sering diberendel dan dibungkam. Habibie juga melaksanakan restrukturisasi perbankan Indonesia dan memisahkan Bank Indonesia atau BI dari pemerintahan agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Independensi itu memberikan kekuasaan kepada BI untuk mengelola sektor moneter. Selain itu, Habibie juga membuat sejarah dengan membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Akibat pemberlakuan UU tersebut, lahir 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 1999. Pada era Habibie, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga berhasil diakhiri setelah terbitnya Instruksi Presiden atau Impres nomor 26 tahun 1999 dan Impres nomor 4 tahun 1999. Impres tersebut menghapuskan larangan berbicara dan mengajar bahasa Mandarin yang sebelumnya berlaku di era Soeharto. Pada masa kepemimpinannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah pada 30 Agustus 1999. Keputusan itu terjadi setelah B.J. Habibie membuat keputusan yang cukup mengejutkan, yakni mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pemerintahan Habibie mendapat kritik keras karena lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Ia dituntut mundur oleh mahasiswa karena dianggap tidak dapat menjalankan amanah reformasi. Akhirnya, pada sidang istimewa MPR 13 November 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR. Kepemimpinannya pun berakhir. Setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi, ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, Habibie Center, dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari B.J. Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R80, dan kemudian menyerahkan puncuk kepemimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, Ilham Habibie.
Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 WIB karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa ke RSPAD menuju kediaman Habibie Ainun di Jalan Petra Kuningan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 WIB. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan di ibu kota Jakarta. Sementara Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur, sedangkan Presiden Soeharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah. Sekian beberapa informasi dan fakta menarik dari seorang B.J. Habibie. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya dari segala penjuru dunia di channel Tim Story Dunia.